Assalamualaikum, selamat malam. Izin Bapak Presiden terpilih kita yang saya hormati, Bapak Prabowo, dan juga seluruh instansi yang terkait, khususnya kepada Bapak Kepolisian Republik Indonesia yang sangat presisi dan tegak lurus di Indonesia ini. Selain kasus sebelumnya tadi, saya akan terus memfollow up tentang masalah mafia skincare yang diduga oleh oknum sebuah pabrik. Mohon untuk tindak lanjuti karena kami sebagai warga Indonesia dan masyarakat akan terus mempertanyakan kasus ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dena Salmon saja Bu aja suka pakai Dena Salmon. Masya Allah, ini kan Dena Salmon dari produk Mirahayati Kosmetik. Masya Allah. Mau ini? Boleh deh, nanti saya kasih Dena Salmon 10 pieces buat ibu. Terima kasih. Masya Allah. Nanti kirim alamat ya. Saya suruh admin saya kirim Dena Salmon 10 pieces karena ini memang bagus banget untuk melembabkan kulit, mengencangkan kulit, memperbaiki tekstur kulit, dan memperbaiki skin barrier kulit. Masya Allah, harganya murah, cuman berapa? 55.000 aja. Secinta itu kan sama Dena Salmon MH. Coba deh kalian coba, yang belum coba silahkan coba, dijamin kalian akan menyesal dengan kualitas yang semurah ini. Ini juga diproduksi di pabrik kita sendiri. Bye bye, jangan lupa kirim alamat ya sayang ya. Keluarnya hasil labnya Dr. Oki produk Ratu Glow. Iya, itu Kak Agus juga sudah memasukkan ke dalam lab untuk memastikan deh. Nah, kalau misalnya ternyata ada kenapa-kenapa, Kak Agus siap minta maaf dan siap membenar diri. Seperti itu ya. Jadi Kak Agus memasukkan Ratu Glow di uji lab juga untuk memastikan saja ya. Jadi saya itu mendukung 100% Dr. Oki. Semoga semuanya skincare itu menjadi baik. Semoga skincare itu menjadi hijau semua. Semoga skincare itu semakin membaik ke depannya ya. Jadi saya tidak no komen-komen aneh-aneh. Saya cuma ingin memastikan ya, hasil yang keluar dari Ratu Glow itu sama dengan produk Kak Agus memasukkan ke dalam lab. Jadi kemarin itu saya sudah memasukkan ke dalam lab. Sabar Maki, saya juga akan memposting ya uji lab dari Kak Agus produknya Ratu Glow ya. Jadi jangan khawatir, kita dukung 100% Dr. Oki ya. Kita dukung 100% Dr. Oki untuk memperbaiki skincare yang ada di Makassar khususnya ya. Oke. Jadi jangan khawatir deh. Kak Agus juga memasukkan uji lab. Kalau seandainya Ratu Glow ada masalahnya, Ratu Glow siap meminta maaf dan membenah diri. Jangan khawatir. Kak Agus siap membenah diri, memperbaiki diri ya. Karena namanya manusia deh, pasti setiap ada kesalahan-kesalahannya deh. Kalau ada kesalahannya Ratu Glow, ya Kak Agus akan minta maaf dan Kak Agus akan memperbaiki, ya kan? Kalau masalah uji lab deh, Kak Agus akan uji lab juga untuk memastikan saja apakah sama atau tidak, ya. Kak Agus tidak pernah bilang itu palsu. Kak Agus tidak bilang produk yang dia review Dr. Oki itu keliru, enggak. Ya, saya tidak mau berkata-kata seperti itu. Saya cuma bilang saya ingin menguji lab juga ya. Di sini juga saya kasih edukasi sedikit ya. Edukasi sedikit tentang hidro dengan merkuri. Jadi hidro dengan merkuri itu deh, dua kandungan yang tidak boleh digabungkan. Ya, aku tanya Ki, hidro sama merkuri itu sama, beda deh. Kalau merkuri memang tidak bisa digunakan sama sekali. Kalau hidro itu deh, satu kesalahan. Kalau ada orang menjual hidro, ya, di skincarenya tidak ada kenapa-kenapa deh. Salahnya adalah regulasinya karena tidak menggunakan resep dokter. Paham? Jadi tidak ada orang yang bilang hidroquinone itu berbahaya. Ya, tidak ada yang bilang hidroquinone itu berbahaya. Hampir 100% deh dokter-dokter yang ada di seluruh Indonesia pasti pakai. Ya, cuma dia tidak berbahaya. Cuma harus memang dipatok dengan dokter. Ya, paham? Jadi dokter memang deh yang harus meresepkan. Itu kesalahan sebagian penjual skincare yang menggunakan hidro. Kalau dia menggunakan hidro deh, daripada dia. Jadi intinya hidro itu tidak berbahaya asalkan batasan tertentu dan harus dari resep dokter. Ya, itu. Jadi jangan kata-kata orang yang kalau menjual hidro di luar sana kita bilangi dia menjual bahan berbahaya lah segala macam. Tidak berbahaya hidro deh. Cuma kesalahannya adalah tidak melalui resep dokter. Ya,
Itu Ji, tapi kita sambil uji lab juga ya Ratu Glow ya, supaya kita bisa tahu hasilnya. Karena enak juga deh kalau Kak Agus menyampaikan seperti ini. Coba kasih lihat kan ada Melanox sama Vitasit. Saya kasih lihat contohnya ya. Vitasit sama Melanox deh. Jadi jangan kisamakan antara hidro sama merkuri. Merkuri memang tidak boleh dipakai. Hidro boleh dipakai asal resep dokter. Ya. Asal resep dokter dan dikeluarkan di klinik kecantikan. Kak Agus kan nanti akan buka juga klinik. Jangan lagi khawatir. Nih, saya jelaskan Ki. Saya jual di apotikku deh. Nih, Vitasit hidroquinone 5%. Melanox yang kalian temukan di apotik, dia mengandung 2%. Jadi yang bilang berbahaya deh, hidroquinone siapa? Ya, tidak ada yang bilang berbahaya hidroquinone deh. Cuma dia keturunan obat. Ya, dia turunan obat deh. Itu salah kalau merkuri. Ya, kalau hidro kesalahannya adalah memberikan tanpa resep. Itu aja deh. Ya, jadi jangan gipote-pote. Ya, jangan gipote-pote netizen-netizen seolah-olah itu semua yang di luar sana menjual hidro itu parakang. Ya, beda aja deh. Ya, kesalahannya cuma memberikan deh produk tanpa resep. Itu aja regulasinya. Ya, kalau dibilang hidro siapa bilang berbahaya deh? Kalau berbahaya itu hidro tidak ada yang pakai. Mau dokter, mau apapun tidak ada yang pakai. Cuma harus pakai resep. Ya, itu juga kesalahannya orang penjual skincare deh. Menggunakan hidro tanpa resep, itu juga kesalahannya. Dan itu bisa diperbaiki. Ya, itu juga bisa diperbaiki deh. Jadi kalau salah, diperbaiki. Tidak bisa ngotot. Ya, dua produkku mengandung hidro. Nih, yang bilang bahan berbahaya itu kalau hidro ini. Ya, dipakai apabila iya rata-rata ya hidro itu berbahaya kalau dipakai jangka panjang. Nah, tidak ada orang pakai jangka panjang di luar sana kucini sampai tak dua pakai lari nih. Ya, tidak baper tapi memperbaiki. Makanya deh Kak Agus itu uji lab juga mau Kak memastikan apakah sama. Kalau misalnya seandainya ada hal-hal yang di dalamnya terkandung aneh-aneh, Kak Agus siap minta maaf dan meminta maaf kepada kalian. Ya, karena bukan Kak Agus yang buat. Jadi intinya tuh Kak Agus minta maaf. Ya, kalau seandainya uji labnya keluar dan sama hasilnya misalnya kan, jadi saya tidak bilang Dokter Oki ini, kita dukung Dokter Oki deh supaya menuntaskan semuanya. Ya, saya tidak tahu Pak bilang salah kata keluar pede uji labku sakati keluar uji labku baru bilang nggak ada di sini salah, nggak ada apa, semuanya di sini kalau ada salah semuanya diperbaiki. Ya, beliau juga kan sudah salah juga dulu toh. Iya, pernah tonji juga, coba diperbaiki, berbenah diri. Jadi kalau ada pun keluar uji labnya Kak Agus, ya Kak Agus berbenah diri. Ya, beliau juga kan pernah melakukan hal itu, dia berbenah diri. Kak Agus juga kalau seandainya keluar, Kak Agus juga berbenah diri. Ya, iya itu kalau orang paham tentang hidroquinone. Ya, jadi jangan samakan hidro dengan merkuri, beda. Ya, beda. Jadi kesalahannya hidro kalau dijual di kosmetik itu adalah tidak sesuai resep dokter. Ya, itu Ji. Kalau ada pun bilang, Ika kenapa pakai merah mukaku? Karena sebelumnya kau pakai apapun banyak minum pakai yang lain-lain dan itu muka sudah tipis. Makanya selalu saya bilang deh, ya makanya saya selalu bilang kalau tidak mungkin pakai Ratu Glow jangan nih karena sini tuh banyak muncul deh akun-akun bagaimana di iya yang penting intinya begitu Ji deh. Nah, saya sudah menjelaskan kepada kalian. Saya sekarang deh lagi uji lab juga Ratu Glow, mau kamu memastikan isinya, mau kamu pastikan isinya apakah isinya sesuai dengan yang beliau munculkan. Nah, kalau misalnya sesuai atau ada kenapa-kenapa, Kak Agus siap berbenah diri. Gitu deh. Semangat ya Ji. Kak Agus siap berbenah diri karena satu jika kesalahannya Kak Agus seandainya keluar sama hasilnya, yaitu menjual tanpa resep dokter. Itu Ji. Ya. Kenapa deh Ita? Hasilnya ada kuanu tidak? Sudah Pak uji lab nah baru ku munculkan juga. Ku uji lab dulu deh. Ada produk pakai cinta yang baru dibuka ya. Tidak usah aku pertanyakan lagi. Jelas ngapain nak? Satu. Yang begini yang untuk minum. Salam dari Balu, salam. Deh mau aku baca komentar, ada HP tak? HP kamu di sini kalau tapi ndak bisa kalau Nah, ini pakai cinta sayang. Susah untuk menjelaskan karena ini pakai cinta itu banyak sekali testinya. Dulu itu sering setiap malam Jumat tim-timku selalu berbagi testi, tapi semenjak
saya dulu punya ujian ya, punya ujian sedikit, kita tidak pernah membahas ini karena owner malu. Toh ada suami saja kemarin itu, owner selalu malu membahas seperti ini. Kasih kadula peta ini kita pakai. Kasih kadula peta. Kita karena mau baca komentar. Nggak bisa toh, jadi memang nggak bisa dibaca komentar tas sayang kalau di sini. Nah ini pakai cinta, kalau malam Jumat lihat Maki, bukan malam Jumat sebentar, tapi akun Fendi France TVF toh, akun Fendi France. Polda Sulawesi Selatan kembali menjadi sorotan publik setelah 3 tersangka dalam kasus skincare bermerkuri belum juga ditahan meski sudah resmi ditetapkan sebagai tersangka. Kasus yang telah mencemari nama industri kecantikan ini menarik perhatian luas. Terlebih setelah artis Nikita Mirzani melontarkan kritik yang sangat pedas dan keras melalui media sosial. Melalui akun Instagram pribadinya Rabu tanggal 13 November tahun 2024, Nikita Mirzani yang cukup vokal terhadap kasus skincare berbahaya ini, mempertanyakan langkah Polda Sulawesi Selatan yang belum juga melakukan penahanan terhadap ketiga pemilik skincare tersebut. Nikita pun bahkan berani menyentil Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, dengan menandai nama beliau dalam unggahannya. Dalam unggahan Nikita Mirzani tersebut, Nikita meminta kepada Kapolri untuk mengawasi penuh anggota Polda Sulawesi Selatan yang dinilai tidak tegak lurus dalam menangani kasus skincare ini. Nikita cukup ikut kecewa terhadap produk-produk skincare berbahaya yang telah dan masih beredar luas di kalangan masyarakat Indonesia. Kritikan Nikita Mirzani ini akhirnya berdampak cukup luas dan cukup menjadi tanda tanya besar pada Polda Sulawesi Selatan yang tidak segera mengambil langkah tegas berupa penahanan. Padahal semua produk yang telah beredar yang mengandung merkuri ini sangat berdampak buruk pada masyarakat yang telah menggunakannya. Publik saat ini mempertanyakan keterbukaan dan juga ketegasan dari pihak Polda Sulawesi Selatan ini. Kini publik menanti respon dari Kapolri dan jajaran Polda Sulsel terkait kelanjutan kasus skincare bermerkuri ini. Mirahayati gembel, dugong, ikan buntel, bininya shark. Tuh, giginya kuning, mukanya kayak muka manusia silver, abu-abu, badannya juga abu-abu. Lu lihat deh lehernya sama muka sama lehernya hitam, mukanya putih banget gara-gara dia pakai merkuri. Gak ada takutnya gue sama lo, ya. Lo laporin gue ke polisi sana cepetan gue tunggu. Awas lo kalau nggak ngelaporin gue. Kita lihat siapa dulu yang masuk penjara. Gue biar mantan napi, gue nggak pernah nipu orang. Gue mantan napi karena kasusnya kebanyakan ribut, berantem, ya, alias fighting. Gak ada gue nipu, nggak pernah gue jual-jual nipu-nipu. Apalagi nipu orang nggak pernah. Jadi kalau lo mau ribut sama gue, ayo gue ladenin lo, monyet. Kesel banget. Lo tahu emas yang lo pakai, badan-badan yang lo taruh di box plastik itu nggak ada. Itu cuman 1 butir berlian gua, monyet Mirahayati. Ah, 1 butir berlian gua, nggak ada apa-apanya lo. Kesel banget gua nggak suka. Lo kalau mau ribut jangan sindir-sindiran. Kalau nyali lu besar nggak usah nyindir. Sebut aja nama. Segala Dokter Oki ditantang segala. Lo tahu yang lu ketik itu adalah berita lama. Ini gara-gara lu ketik itu, gua kasih tahu nih sama yang nonton sekarang nih ya. Dokter Oki itu pernah dikerjain sama yang namanya Maharani Kemala, ya. Dia dilaporin di Polda Bali. Padahal tidak ada apa-apa. Gak ada tuh skincare-nya diambil BPOM, digerebek apa segala macam kayak tuduhannya si bininya si Sap itu Mirahayati, nggak ada. Nah, lu tanya sama Maharani Kemala tuh, kenapa dia jahatin Dokter Oki? Tuh, gara-gara lu duluan yang ngungkit ya. Pasti lu dapat informasinya dari Maharani Kemala atau enggak orang-orang di sekelilingnya. Ah, lu sama tuh jahatnya ya. Lu sama jahatnya. Lu juga sama jahatnya sama si Heni Sagara ya. Ah, lu berkawan deh, lu berkawan tuh. 3 serangkai lo, 3 serangkai. Ah, lu 3 serangkai laporin gua cepetan. Kita lihat siapa duluan yang masuk penjara, lu atau gua. Ayo. Monyet lo, emang susah kalau ngelawan orang blow on. Sekolah aja kagak lulus loh, pakai bikin story. Akhirnya kepancing kan. Kalau saya itu ngelawan pakai otak lo aja nggak ada. Kalau lo ada otak lo pasti lulus sekolah, monyet Mirahayati, tolol. Kalau lo punya otak lo pasti lulus sekolah. Apa? Mirahayati, ya, dugong, buntel, ikan buntel. Lo sebut nama kayak gue. Jangan lo sindir-sindir kayak begitu. Dibilang kena deh kepancing. Nggak ada, gue nggak bisa dipancing orangnya. Gue nggak bisa dipancing. Lo pikir gue ikan buntel kayak lo? Lu tuh harus sadar, lu tuh jelek. Kalau nggak, lu tuh jelek. Lu harus membenah diri. Otak lu juga nggak ada. Lu kan kejar paket C deh.
Belum terlambat kok. Ternyata umur lu masih muda. Gue pikir lu udah tua.